A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kisah ibrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan lanjutan dari kisah novel yang sebelumnya kita dengarkan, yaitu terkait kisah Langit dan Aleta yang masih dalam sebuah perjalanan menuju kosnya ya. Terlebih dahulu marilah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang sedang kita saksikan ini adalah para bintang sholawat, yaitu Habib Zaidan dan Ning Umi Laila dalam aktivitas masing-masing. Ada juga ukhti kita yang sepertinya ngefans banget sama Habib Zaidan. Dan langsung saja kita dengarkan novelnya ya sahabat. Semoga bisa menjadi ibrah terkait pergaulan muda-mudi di Udah sampai ya kak? Kehidupan Tanya kita. Aleta sambil mengucek-ngucek matanya. Buruan turun. Iya. Sabar dong. Nyawa aja belum kumpul semua, udah buru-buru disuruh turun. Suat Aleta dengan bibir mengerucut. Dan itu pun tak lepas dari perhatian Langit. Lucu ucap batinnya. Terima kasih kak. Ucap Aleta sambil membuka pintu mobil lalu turun dengan hati-hati. Namun sebelum benar-benar turun tiba-tiba tangan Aleta ditahan oleh Langit. Gue ikut. Aleta bingung. Tadi dia disuruh cepetan turun. Dan sekarang apa katanya? Barusan dia bilang mau ikut. Apa Aleta gak salah dengar? Mau ngapain kak? Ini kosan khusus perempuan, gak boleh sembarangan bawa laki-laki masuk. Jawab Aleta sambil memberitahu peraturan tempat tinggalnya. Pokoknya gue ikut. Kukuh pria itu lalu turun dari mobil dan melangkah cepat mendahului Aleta. Hais, maunya apa sih? Udah kayak mayat hidup, nyebelin, dan sekarang ditambah kelakuannya bikin pusing. Ucap kesal Aleta sambil berjalan mengikuti langkah Langit dari belakang. Kedatangan Langit pun menyita banyak perhatian para tetangga kos Aleta. Mereka semua berbondong-bondong mengerumuni pria itu. Bahkan sudah mirip seperti sedang mengantri mau dapat sembako. Maklum kosannya Aleta kosan khusus perempuan. Wah ada cowok ganteng. Ih ganteng banget. Kayaknya cocok deh sama gue. Tapi itu datangnya sama si Aleta. Ia baru juga ngekos seminggu udah berani bawa cowok ke kosan. Begitulah ucapan para tetangga kosnya Aleta. Seperti biasa gadis itu tidak pernah meladeni ocehan-ocehan tetangga julidnya. Aleta berjalan santai melewati orang-orang yang berkerumun, yang sudah mirip seperti makan kelaparan yang melihat daging segar di hadapan matanya. Saat gadis itu sedang membuka kunci pintu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Aleta dari arah belakang. Refleks Aleta pun langsung menoleh. Kak Dian, ada apa kak? Jawab Aleta. Kini pintu pun sudah terbuka lebar. Namun tanpa disangka Langit langsung menyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Kamu bawa siapa? Tanya Diana sambil melirik sekilas ke arah Langit. Eldiana, temen kosnya Aleta, di saat pertama kali gadis itu ngekos di sana. Eldiana adalah teman pertamanya. Dia temen aku kak, lebih tepatnya sih, senior aku di kampus. Jawab Aleta sambil berbisik. Kok kamu bisa bawa dia ke sini? Nanti kalau ibu kos tahu, dia bisa marah. Peringat Dian, aku gak ajak dia kak. Tapi dianya sendiri yang maksa ikut. Jawab Aleta dengan mimik wajah kesal campur takut. Kamu lapor dulu sama ibu kos Gi. Terus pintunya jangan ditutup ya. Takut orang-orang mikirnya kejauhan. Iya kak. Nanti aku bakal lapor sama ibu kos. Dian pun menangguhkan kepalanya, lalu pergi ke kamar miliknya. Eldiana gadis berusia 22 tahun itu sudah lebih lama tinggal di kosan tersebut. Diana tidak kuliah. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Pikirannya yang sangat dewasa membuat Aleta nyaman berteman dengan Diana. Bahkan Aleta sudah menganggap perempuan itu sebagai kakaknya sendiri. Kini Aleta pun masuk. Dia melihat Langit yang sedang duduk selonjoran di bawah dengan beralaskan karpet tipis. Kak, pulang ya? Aku gak enak sama yang lain. Karena bawa cowok kesini malam-malam lagi. Titah Aleta. Yang disuruh pulang justru malah asik meneliti setiap sudut ruangan yang ada di sana. Hanya ada satu kamar, kamar mandi, dan ruangan yang saat ini mereka tempati. Semua ruangan itu terasa sempit bagi Langit.
Kak, panggil Aleta masih mencoba berusaha sesabar mungkin. Pulang ya? Aku gak mau kena masalah di sini. Lanjut gadis itu. Enggak, jawab Langit dengan santai. Oke, terserah. Kini gadis itu lebih memilih berlalu dari hadapan si mayat hidup itu. Kemudian langsung berjalan menuju ke kamar. Saat tiba di kamar, Aleta membanting pintu dengan sedikit kasar, sampai-sampai Langit pun terperanjat karena saking kerasnya. Aleta berada di dalam kamar, dia membanting kasar tubuhnya ke atas kasur berbahan busa, dengan ukuran kecil yang hanya muat untuk satu orang. Benar-benar menyebalkan. Maunya apa sih? Nyusahin aja, ucapnya pelan. Kini gadis itu mengambil pakaian serta handuk dari dalam lemari, kemudian berjalan keluar kamar dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah beberapa menit Aleta pun keluar. Dia menatap Langit dengan tatapan kesal. Ternyata pria itu pun sama sedang memperhatikan dirinya. Kak, sebenarnya mau kakak apa sih? Sekarang cepat pergi. Aku mau istirahat capek. Langit tak menanggapi ocehan Aleta. Dan itu semakin membuat emosinya terpancing. Dengan gerakan cepat Aleta berdiri dan memegang tangan Langit. Ditariknya tangan pria itu supaya berdiri dan mau keluar dari kamarnya. Tapi tiba-tiba Langit malah menarik balik tangan Aleta sedikit kencang yang membuat tubuh gadis itu oleng dan... Bruk! Tubuh kecil Aleta jatuh dan menimpa tubuh pria laknat yang dari tadi membuatnya pusing setengah mati. Teriak seseorang dari arah luar kamar Aleta. Kak, saat Aleta tersadar dari syaknya, ternyata sudah ada ibu kos dan para tetangga di depan pintu masuk. Bahkan mereka menyaksikan adegan tumpak tindih yang Aleta dan Langit lakukan tanpa sengaja. Gadis itu buru-buru berdiri dan merapikan rambut dan pakaiannya yang sedikit berantakan. Ngapain kalian? Tanya sinis ibu kos sambil bersedekap di ambang pintu. Aleta juga melihat jelas kemarahan dari wanita itu. Dan kini para tetangga pun mulai berbisik-bisik hal yang buruk tentangnya. Ini gak seperti yang ibu pikirin, Bu. Ini cuma salah paham. Jawab Aleta dan Aleta pun mencoba berusaha menjelaskan tentang kejadian tersebut. Hayo loh, kena grebekan. Renanta. Aleta berjalan dengan wajah menunduk ke arah pintu. Untuk menemui ibu kos, Aleta akan berusaha menjelaskan akan ibu kos percaya dan tidak mengusir dirinya dari kos TN ini. Bu, silahkan masuk dulu. Saya bisa jelasin semuanya, ucap Aleta. Ibu kos hanya memandang sinis ke arah Lid. Seolah tidak ada niatan menjawab ucapan Aleta. Ibu kos tersebut malah memalingkan wajahnya ke arah lain. Sekarang beresin barang-barang kamu dan keluar dari kos TN saya. Saya tidak mau membuat penghuni kos yang lain tidak nyaman karena kelakuan kamu, ucap sinis ibu kos. Tubuh Aleta seketika membeku mendengar ucapan tajam dari ibu kos. Tatapan Aleta beralih ke arah Langit, seolah memohon meminta untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi justru Langit malah diam dan santai ketika Aleta dipojokkan oleh ibu kos dan tetangganya. Aleta tidak habis pikir. Kenapa Langit melakukan hal itu? Apa dia sengaja batin Aleta? Saya beri waktu 10 menit untuk kamu membereskan barang kamu. Ibu kos pun berlalu dan meninggalkan Aleta dengan raut wajah yang sudah memerah dan mata yang sudah berembun. Aleta pun masuk dengan langkah gontai. Aleta seolah tidak menganggap keberadaan Langit. Aleta masuk ke dalam kamar dan segera mengemasi pakaian dan barang-barangnya. Langit menyusul Aleta ke dalam kamarnya. Dilihatnya gadis itu yang terduduk di atas kasur, dengan bahu yang bergetar hingga terdengar suara isakan dari bibirnya. Ternyata gadis itu sedang menangis. Bersambung ya sahabatku, dan semoga kita bisa mendapatkan hikmah di balik novel fiksi di atas. Terima kasih. Selamat menunggu konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.